Wabarakatuh. Saya akan Simdan Mumtaz dari Psikologi semester 6 akan membawakan analisis dari sebuah anime berjudul Azumanga Daioh. Jadi Azumanga Daioh ini menceritakan tentang kehidupan sehari-hari 6 siswi SMA Jepang. Poinnya itu maksudnya cerita yang sering diangkat cuma 6 siswi Jepang ini, SMA Jepang ini. Ceritanya berfokus pada dinamika persahabatan, persiapan ujian, festival sekolah, dan banyak sekali momen-momen konyol dan momen absurd yang dibawakan oleh anime ini. Karena menimbang anime ini tuh bergenre komedi surrealis dan juga slice of life ya. Jadi komedi yang dibawakan di sini itu agak absurd, agak niche, agak unik ya. Walaupun di sini banyak sekali adegan atau banyak sekali komedi-komedi yang absurd, plot-plot yang sulit dijelaskan nalar, di sini tetap saja banyak hal yang bisa dibicarakan. Salah satu contohnya adalah karakter Osaka ya. Salah satu karakter utama di anime ini, salah satu karakter yang sangat sering muncul, Osaka, dengan nama asli. Jadi Osaka itu nama panggil dari teman-temannya. Nama aslinya itu adalah Ayumu Kasuga. Ayumu Kasuga ini adalah siswi pindahan dari daerah Osaka. Lah itu kenapa dipanggil Osaka, karena orangnya itu pindahan dari Osaka, dari daerah Osaka, prefektur Osaka tepatnya. Prefektur itu kalau di Indonesia mungkin provinsi. Dari provinsi Osaka pindah ke sekolah di Tokyo. Akhirnya di Tokyo dipanggil oleh teman-temannya dengan panggilan Osaka, biar gampang aja diingat. Jadi di sini tuh penggambaran karakter si Osaka itu orang yang kayak polos, lugu, lemot banget, agak dungu gitu. Tapi kalau mau cari tahu, kalau di sini punya pertanyaan itu, ada pertanyaan bagus kayak, kok Osaka itu bisa sedungu ini sih, punya nilai sangat jelek terus, dan sampai-sampai masuk ke grup pokers gitu. Jadi setelah menganalisis anime ini, saya menduga atau menghipotesis bahwa Osaka ini mengidap penyakit ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder adalah sebuah gangguan perilaku sulit memusatkan perhatian, hiperaktif, dan juga impulsif. Gejala ADHD ini biasa terjadi pada masa kanak-kanak dan bisa berlanjut hingga dewasa. Umur dewasa itu bisa berlanjut. Gejala ADHD ini berubah-ubah seiring waktu. Jadi, tapi kalau sudah masuk ke ranah akademis dan ranah formal, itu biasanya gejala sulit memusatkan perhatian itu menjadi dominan, yang mana nanti bisa mengganggu performa akademisnya. Seperti itu. Faktor-faktor ADHD itu ada banyak, seperti genetik atau bawaan ya. Bisa juga dari riwayat dari keluarga yang mengidap ADHD, dari hereditas berarti keturunan, terus mempunyai pengalaman traumatik, kelahiran prematur, cedera pada otak, terpapar racun lingkungan, ibu yang perokok atau pengonsumsi alkohol, atau bisa juga stres berat saat hamil, Atau terkena paparan timah ketika masa kehamilan. Kalau dilihat di animenya itu kan Osaka itu enggak aktif ya. Maksudnya kalau dilihat dari definisi ADHD itu ada hiperaktif dan impulsif. Tapi kalau dilihat dari animenya, sepanjang anime, Osaka itu orangnya yang lemah, kalem, enggak orang yang hiperaktif, yang loncat-loncat kayak Tomo itu enggak. Jadi orangnya itu kalem, bahkan saking kalem dan lemahnya itu kalah balapan sama anak SD itu, umuran anak SD, si Chio itu. Jadi sebenarnya ada pengklasifikasian lagi di ADHD, yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah sulit memusatkan perhatian, yang kedua itu adalah hiperaktif dan impulsif, dan yang ketiga itu gabungan. Nah, karena sepanjang anime ini Osaka enggak ada impulsif dan hiperaktif, ada kemungkinan masuk di kriteria pertama, yaitu yang cuma sulit memusatkan perhatian dan sulit berfokus. Dan kenapa saya bisa mengklasifikasi Osaka menjadi kelompok pertama? Karena dalam kriteria diagnosis minimal ada 5 dari 9 gejala. Yang pertama itu adalah sering tidak memperhatikan dengan detail dan mudah membuat kesalahan karena kurangnya berhati-hati. Kedua, seringkali kesulitan dalam menjaga perhatian pada suatu tugas atau aktivitas. Ketiga, seringkali seperti tidak mendengarkan ketika diajak bicara. Dan yang keempat itu seringkali gagal menyelesaikan tugas. Kelima, seringkali kesulitan dalam mengorganisasi tugas-tugas dan aktivitasnya atau memiliki manajemen waktu yang buruk. Yang selanjutnya, keenam, seringkali menghindar untuk terlibat dalam tugas yang membutuhkan usaha mental secara berkelanjutan. Ketujuh, seringkali kehilangan barang penting. Kedelapan, seringkali terdistraksi oleh rangsangan dari luar. Dan yang terakhir itu sering lupa atas aktivitas kesehariannya. Sejauh anime ini, minimal itu setelah dianalisis, Osaka itu memang mempunyai 5 dari 9 gejala tersebut. Seperti Osaka itu seringkali kesulitan dalam berfokus. Di sepanjang anime ini sering diperlihatkan bahwa Osaka itu sulit mengendalikan fokus. Salah satunya itu yang paling awal, saat Osaka pelajaran itu dia berusaha untuk tidak tidur, malah menghayal, malah di training, melamun membayangkan bahwa salah satu rambut temannya, Chichiyo, itu bisa dipasang dan bisa dicopot kayak Lego itu. Jadi malah berimajinasi ke situ. Diagnosis kedua, si Osaka itu seringkali seperti tidak mendengarkan saat diajak bicara. Jadi di anime ini beberapa kali diperlihatkan bahwa saat ngobrol, si Osaka itu malah memperhatikan hal lain, memperhatikan hal di sekitarnya, bukan dengan obrolannya. Dan untuk diagnosis yang ketiga dan keempat, yaitu Osaka seringkali kesulitan dalam manajemen waktu, dan juga Osaka itu orang yang sangat pelupa. Ini tuh langsung dikonfirmasi di animenya langsung bahwa Osaka itu orangnya sangat pelupa dan sering telat saat berangkat ke sekolah. Dan yang kelima itu mudah terdistraksi. Osaka itu orangnya sangat mudah terdistraksi. Itu saat pelajaran dia terdistraksi karena cuma gara-gara
dia melihat sesuatu yang kayak cacing di mata itu, atau bahasanya itu eye floaters. Eye floaters kayak bentuk-bentuk panjang-panjang di mata itu biasanya sering dilihat lah saat pelajaran, bukan yang perhatikan malah terdistraksi oleh itu. Untuk faktor kenapa Osaka bisa mengalami ADHD itu nggak diperlihatkan sama sekali ya. Jadi nggak diperlihatkan apakah gara-gara keluarga, gara-gara trauma, atau cacat kelahiran, prematur, itu nggak diperlihatkan sama sekali, nggak diceritakan sama sekali. Jadi tidak bisa ditentukan ini Osaka mengalami ADHD itu gara-gara apa, seperti itu. Untuk rekomendasi intervensi, yaitu Osaka bisa saja dipindahkan. Cara paling mudah itu adalah dipindahkan tempat duduknya, karena tempat duduk Osaka itu di tengah, dipindah untuk agak di depan, atau paling depan ya, dipindah paling depan dan tidak dekat dengan jendela. Karena kalau dekat dengan jendela, Osaka itu gampang terdistraksi. Dan kenapa taruh di depan, dia kalau ngelamun atau sudah mulai mengantuk, sudah mulai terhayal, itu bisa langsung kelihatan oleh gurunya. Itu paling mudah, intervensi paling mudah. Intervensi selanjutnya, karena Osaka itu orangnya sangat lupa ya, Osaka bisa kasih tahu untuk membuat buku atau catatan kecil yang bisa dibawa kemana saja itu. Kayak misal bisa dijadikan gantungan di sabuk, ya yang penting itulah punya catatan, supaya kalau lupa dia bisa lihat catatan itu, dan catatannya itu enggak malah lupa ditaruh di mana, jadi punya catatan yang bisa dibawa kemana-mana dan tidak tertinggal. Jadi untuk intervensi selanjutnya itu bisa dari guru ya, karena mungkin gurunya bisa bekerja sama teman-temannya si Osaka, karena Osaka punya teman-teman yang cerdas dan pintar juga seperti karakter Chio dan Yomi. Di situ supaya Osaka tidak keberatan dalam belajar, bisa belajar dengan teman-temannya itu, supaya teman-temannya itu bisa mengajari Osaka, dan Osaka bisa belajar ke orang yang tepat itu, bukan ke teman yang ngawur kayak misal belajar ke Bowklers itu kan kurang tepat. Untuk intervensi selanjutnya itu mungkin Osaka bisa diberi tugas yang bertahap, tidak langsung jeblok banyak gitu loh. Jadi karena kalau banyak itu kan otaknya gampang ngeblank, gampang nggak kuat kalau dapat tugas yang langsung numpuk banyak. Jadi gimana caranya gurunya itu memberikan tugas yang nipil-nipil, tugas yang bertahap, kayak misal dimulai dari nomor 1 halaman 10, enggak langsung halaman 10 sampai 15 dikerjakan, seperti itu. Jadi sekian analisis dari saya, kurang lebihnya mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.